الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, para qaimin dan qaimat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Kalau kata orang Betawi, roman-romannya ketemu sama Ramadan seneng, gembira, apa sedih ini? Pada seneng apa pada sedih ini? Karena ada yang ketemu Ramadan sedih, aduh Ramadan lagi, puasa lagi. Ya. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan tiba bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Ramadan tiba bergembira dan menyampaikan kabar gembira akan tibanya Ramadan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat Ramadan tiba menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqul, beliau bersabda, "Laqad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di bulan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan itu ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam itu, maka dia sungguh terhalang dari kebaikan yang sangat agung. Dalam hadis ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan menyampaikan kabar gembira, ucapan selamat ya kepada para sahabatnya bahwa telah tiba di antara kalian bulan yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat, apa poin-poin yang beliau sampaikan? Bahwa pintu-pintu surga dibuka semuanya, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Bahwa pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Bahwa setan-setan terutama pembesar-pembesarnya dibelenggu di bulan suci Ramadan. Para ulama radhiyallahu taala anhum mengatakan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, ini bisa bermakna hakiki bahwa memang benar-benar ya di bulan Ramadan, saat bulan Ramadan tiba, pintu surga betul-betul dibuka semuanya, tidak ada yang ditutup. Pintu neraka ditutup semuanya, tidak ada yang dibuka, dan setan-setan betul-betul dibelenggu. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini maknanya majazi. Pintu-pintu surga tidak betul-betul dibuka, pintu-pintu neraka tidak betul-betul ditutup, tapi maksudnya bahwa pintu-pintu kebaikan di bulan suci Ramadan ini dibuka lebar-lebar, banyak sekali amal-amal kebaikan
yang Allah syariatkan di bulan suci ini. Berpuasa, sholat malam, ya, bersedekah, i'tikaf, mengkhatamkan Al-Quran, memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, ya, dan sekian banyak amal-amal kebaikan. Sehingga amal-amal kebaikan yang banyak ini sebetulnya adalah sarana-sarana, pintu-pintu untuk menuju kebahagiaan masuk surga kelak di yaumil qiyamah. Begitu pula ditutupnya pintu neraka bermakna majazi. Artinya bahwa pintu-pintu neraka tidak benar-benar ditutup, akan tetapi maksudnya bahwa di bulan Ramadan ini pembesar-pembesar setan dibelenggu, yang tinggal setan-setan keroco. Sehingga apa? Prosentase maksiat turun drastis. Di bulan Ramadan ini prosentase maksiat turun drastis. Ya. Nah, sehingga apa? Banyak manusia menahan diri, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam. Poin berikutnya yang disampaikan oleh Nabi, bahwa di bulan Ramadan ini, dari hari pertama Ramadan, Nabi sudah menyampaikan ada sebuah malam yang sangat mulia yang namanya malam Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan Nabi sudah menyampaikan itu. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar bisa saja tiba di malam pertama Ramadan, atau malam kedua Ramadan, atau malam ketiga Ramadan, atau malam keempat Ramadan, atau di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan. Meskipun kemungkinan besar adanya di 10 malam terakhir Ramadan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar ada di malam awal-awal Ramadan. Karena itu dari awal Ramadan kita harus punya upaya untuk bisa menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebetulnya kalau mikir-mikir, kita ini, ya Allah, kita ini tidak tahu ya, kita ini tingkatan mukmin seperti apa. Sudah sekian lama, sekian banyak umur kita, belum pernah itu melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Belum pernah. Belum pernah. Yang umur 60 tahun, di atas itu, atau 50 tahun, atau 40 tahun, sekian lama kita mengalami bulan suci Ramadan berkali-kali, tapi rasa-rasanya kok belum pernah melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kita belum pernah di suatu malam beribadah kemudian mendengar suara para malaikatullah ngucapin salam kepada kita. Belum pernah. Kita juga belum pernah melihat fisik para malaikatullah di suatu malam di antara malam-malam Ramadan. Kita juga tidak pernah melihat pohon-pohon bersujud di salah satu malam Ramadan. Kita juga tidak pernah melihat sebuah cahaya yang terang benderang, yang tidak menyerupai cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya listrik. Ini semuanya tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kita belum pernah melihatnya. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacu kita dari awal Ramadan. Nabi memacu para sahabatnya dari awal Ramadan, mengingatkan, jangan lupa, jangan lalai untuk berupaya menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar. Logikanya sederhana, logikanya mudah. Pokoknya tiap malam bangun sholat malam selama Ramadan penuh, dari malam pertama sampai malam terakhir, logikanya kita akan dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar tidak akan ada di luar Ramadan. Adanya hanya di bulan Ramadan, dan adanya di malam hari, bukan siang hari. Logikanya gampang. Tapi kenyataannya, apa ada di antara kita, atau barangkali Allahu a'lam, apa ada di antara kita yang bisa konsisten setiap malam bangun sholat malam, tahajud, selain tarawih ya, tahajud ya, berzikir, membaca Al-Quran di tengah malam buta. Ya,
Itu saja kalau kita bisa menjaga konsistensi kita untuk bisa bangun tiap malam sholat tahajud, ya, itu logikanya akan bisa mendapati keutamaan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi seumur-umur ini mungkin belum pernah kita setiap malam bangun sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Padahal kalau kita merenungkan, Ramadan hanya sebulan. Kita dikarantina, mau naik pangkat atau mau naik jabatan atau mau jadi PNS itu dikarantina sekian lama. Dan kita siap, kita kuat itu. Tapi giliran untuk bangun tiap malam, setiap malam Ramadan, banyak di antara kita yang malas. Padahal kuncinya cuma satu, melawan keinginan nafsu. Seorang muslim di bulan Ramadan ini berjihad, berperang dengan syaitan dan hawa nafsu di siang hari dan malam hari. Di siang hari hawa nafsu kita, bahkan setan juga ada, membisikkan kepada kita. Sudah coba rasain katanya, kalau nggak puasa itu kayak apa? Di saat orang semua puasa, kalau kamu nyoba nggak puasa kayak apa? Itu bolong sehari, seterusnya akan bolong itu. Bolong sehari, kita kegoda sehari, 2 hari, seterusnya nggak berpuasa. Ya, setan akan mengatakan, nafsu akan membisikkan kepada kita. Kalau gagal menghalangi kita untuk puasa, apa yang dia katakan? Oke, puasa. Tapi sudah, puasa itu sudah cukup. Menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa sudah cukup. Maksiat tetap jalan. Sehingga apa? Puasa, maksiat jalan. Lidah tetap digunakan untuk menggunjingkan keburukan orang lain. Mata masih tetap digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Telinga masih digunakan untuk mendengarkan omongan-omongan yang haram didengar. Tangan masih digunakan untuk bermaksiat dengan menyentuh yang haram disentuh, atau menulis perkataan-perkataan yang diharamkan, mengadu domba, merugikan orang lain, dan seterusnya. Kalau itu tidak berhasil juga, setan masih akan menggoda. Setan akan mengatakan, kalau melihat kita puasa iya, berhasil menjauhi maksiat-maksiat saat berpuasa, dia katakan apa? Wah, kamu sudah orang hebat ini. Puasa sudah, tidak maksiat seharian sudah, kamu orang hebat, sudah wali, kamu sudah orang soleh. Muncul perasaan ujub, takabbur, fakhr, membanggakan diri, merasa itu sebagai keistimewaan yang kita miliki. Ya, orang lain semuanya hina, orang lain semuanya di bawah kita, kita orang yang paling hebat. Itu juga bisikan nafsu, bisikan syaitan. Malam harinya setan juga tidak berhenti mengganggu kita. Ya, setan akan mengatakan, sudahlah, siang sudah puasa, malam itu badan kasih istirahat. Ya, tarawih nggak perlulah tiap malam. Ya, 10 malam pertama sekali lah, 10 malam kedua sekali, 10 malam ketiga sekali. Atau kalau perlu nggak usah tarawih, itu kan sunnah. Itu kan sunnah itu. Ini bisikan dari syaitan. Ya, nanti nggak berhasil, kita tetap tarawih, apa yang terjadi? Setan ganggu juga. Jadi pas tarawih ini kita kayak cacing kepanasan. Khusyuk enggak sama sekali. Di pikiran kita banyak macam pikiran itu. Wah, imamnya lama sholatnya. Ya. Atau omongan-omongan lain, wah ini masjid kok panas begini. Ya. Wah, kalau ke masjid Al-Fida nggak mau, sandal suka hilang. Ada aja. Ya, setan membisikkan, mengganggu supaya sholat kita, tarawih itu tidak khusyuk.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, kunci untuk melawan setan dan nafsu satu. Kita lawan bisikan-bisikan setan, kita lawan godaan-godaan setan. Salah seorang ulama yang saleh mengatakan, kabattus salata 20 sanatan wa tana'amtu biha 20. Saya itu merasakan sholat itu tidak enak 20 tahun. Nafsu sebetulnya menginginkan dia untuk tidak sholat, tapi dia paksa 20 tahun sholat. Jadi nafsu membisikkan kepada dia nggak usah sholat, tapi dia tetap sholat malam. Tetap sholat malam, tetap sholat malam. Tiap hari, tiap malam nafsu membisikkan kepadanya untuk tidak sholat, tetap dia lawan, tetap sholat. Meskipun suasana hati, kenyamanan gak karu-karuan, tapi dia tetap sholat. Itu selama 20 tahun. Tidak merasakan nikmatnya sholat, tapi tetap dilakukan. Ya, akhirnya apa? Wa tana'amtu biha 20. Setelah 20 tahun lamanya, ya, melawan nafsunya untuk tetap melaksanakan sholat malam. Setelah 20 tahun dia baru merasakan nikmatnya sholat malam selama 20 tahun sampai meninggal. Masya Allah. Jadi kalau ada godaan-godaan setan, godaan nafsu, ya, jangan baca Quran, jangan sholat tarawih, jangan sholat malam, cuekin. Meskipun rasanya entah bagaimana, sholat tetap sholat, baca Quran tetap baca Quran, ya, khatam Quran tetap khatam Quran, i'tikaf tetap i'tikaf. Apa yang dibisikkan setan tidak usah dipedulikan. Meskipun belum merasakan nikmatnya ibadah, terusin saja ibadahnya. Lama-lama nanti gangguan dan godaan nafsu serta setan akan turun. Dan saat itu insya Allah kita akan merasakan nikmatnya beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dituruti, bayi itu 2 tahun nyusu nggak disapih. Kalau diturutin sampai 5 tahun juga tetap nyusu. Iya. Kalau bayi 2 tahun nggak disapih, itu sampai 5 tahun juga masih nyusu. Ya. Tapi jangan bilang sampai tua masih nyusu, Pak. Nah. Tapi saat 2 tahun kita sapih, meskipun di awal-awal kita sapih ini Masya Allah, anak kita merasakan luar biasa itu sakitnya, tidur susah, ya, apa-apa ndak enak, ya, kadang orang tuanya yang nggak tahan. Tapi ujung-ujungnya apa? Setelah itu berlalu sekian waktu, seminggu 2 minggu, akan kembali normal keadaannya. Begitu juga selama nafsu kita turuti, seterusnya kita tidak akan bisa menolak keinginan nafsu. Tapi sekali kita lawan, kali berikutnya kita lawan lagi, kali berikutnya kita lawan lagi, lama-lama nafsu akan tunduk. Nafsu yang biasanya mengajak melakukan keburukan, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, lama-lama nafsu akan mengajak untuk berbuat baik. Ya. Yang begini ini nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Teorinya gampang. Bahkan sebagian ulama mengatakan jahadtu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Sebagian ulama mengatakan aku, ya, berjibaku melawan nafsuku, ya, berusaha mengendalikan nafsuku selama 40 tahun. Baru setelah itu nafsu bisa aku tundukkan, bisa aku kendalikan. Ya, memang butuh perjuangan, dan itu yang namanya jihad melawan hawa nafsu. Tapi sesungguhnya para ulama mengatakan al-jannatu arus mahruha qahrun nufus. Surga itu ibarat pengantin perempuan, mas kawin untuk memperolehnya adalah melawan keinginan nafsu. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang menginginkan kenikmatan yang abadi di surga kecuali melawan keinginan nafsunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.